Lembaga Pendidikan Universitas Nusa Nipah Indonesia hari ini Sabtu tanggal 19 Februari kembali menggelar yudisium ke-7 khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, tahun akademik tahun 2021 sampai tahun 2022. Gelaran yudisium tersebut dilaksanakan di Gedung Nawacita Universitas Nusa Nipah Indonesia. Lulusan terbaik dari masing-masing program studi pun dibacakan namanya, diantaranya Prodi PGSD diraih oleh Bergita Nonatimo dengan IPK 3,85 masa studi 4 tahun, Prodi Pendidikan Fisika diraih oleh Maria Yeli Martina dengan IPK 3,50 masa studi 4 tahun, Prodi Pendidikan Biologi diraih oleh Yosefina Womo dengan IPK 3,72 masa studi 3,5 tahun, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris diraih oleh Teresia Lepe dengan IPK 3,77 masa studi 4,5 tahun, Prodi Pendidikan Kimia diraih oleh Gaudensia Selviana Moy dengan IPK 3,65 masa studi 4,5 tahun. Sister Karmelit Institut Bunda Karmel. Saya Prodi Biologi. Nama saya Bergita Nonatimu, biasanya Yang besar. Agak besar. Nama saya Bergita Nonatimu, asal saya dari Mel Orang. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nama lengkap saya Maria Yeni Martina, biasa disapa Yeni, dari program studi pendidikan fisika. Adik. Sister bantu. Saya Gaudensia Selviana Moy, asal saya dari Jawa. Di sini saya mengambil program studi pendidikan kimia. Pendidikan apa? Kimia. Saya Teresia Lepe dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Asal saya dari Desa Mengulu, Kecamatan Karmel. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dari teman-teman berlima itu hari ini mendapat gelar sarjana. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana cara belajarnya sampai bisa dapat predikat terbaik, lulusan terbaik? Apakah belajarnya dengan cara bontang-banting atau bagaimana? Saya minta satu-satu dari suster dulu. Kalau dari saya, untuk mendapatkan peringkat sebagai lulusan terbaik dalam fakultas, saya juga bukan tipe orangnya yang rajin belajar, tapi saya percaya mungkin dalam selama masa kuliah saya itu saya juga rajin kuliah, rajin mengerjakan tugas, dan sedikit bisa dalam untuk berdebat. Jadi kalau untuk soal hitungan itu, minta maaf saya kurang. Suster ngajar di mana sebelumnya? Bagaimana? Apakah selesai ini apakah nanti mau mengajar atau bagaimana? Selesai ini saya belum tahu, karena nanti harus diputuskan dari kami punya pemimpin kongregasi. Oke. Baik, terima kasih. Untuk menjadi lulusan terbaik ini, yang pertama kita harus memiliki motivasi dan minat yang belajar di kampus, yaitu dengan cara rajin kuliah, kemudian aktif dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, kemudian rajin mengerjakan tugas, saling membantu teman, kemudian kita harus bisa mengikuti kegiatan yang bersifat positif di kampus, bisa saja mengikuti organisasi di dalam kampus ataupun di luar kampus, kemudian itu saja. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Yang besar ada, suruh besar. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk menjadi lulusan terbaik itu pasti semua teman-teman ingin mendambakan untuk jadi lulusan terbaik. Tapi di sini menjadi lulusan terbaik ini bukanlah dia ini pintar, tapi bukan seperti itu. Dalam menjalani sebuah proses, ketika kita menjalani proses itu dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga tidak akan hasilnya juga pasti akan memuaskan. Jadi dari di sini menjadi lulusan terbaik itu intinya menghargai proses saja dalam proses perkuliahan. Jika kerja waktunya tepat waktu, habis itu aktif dalam kegiatan belajar mengajar, itu pastinya tidak akan membuahkan hasil, pasti akan membuahkan hasil. Itu saja dari saya. Selanjutnya.
Baik, terima kasih. Suara besar ada. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya menjadi lulusan yang terbaik. Itu sebuah usaha. Itu bukan karena saya pintar juga atau rajin belajar, tetapi mungkin saya rajin kuliah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, saling bantu teman dan juga aktif dalam proses belajar. Oke, adik sebelah. Kesini sedikit ya, suaranya besar. Baik, untuk saya menjadi lulusan terbaik itu hanya 3 hal. Pertama itu disiplin, kemudian kedua itu tekun, dan yang terakhir doa. Jadi untuk mencapai suatu titik puncak tertentu atau kesuksesan itu kita butuh 3 hal itu. Jadi tekun dalam hal ini apa yang dipelajari, apa yang telah didedikasikan oleh Bapak dan Ibu, kemudian kita implementasikan dalam kita punya kehidupan. Kemudian bagaimana disiplin itu dalam arti bagaimana kita bisa memanage kita punya diri, bagaimana kita bisa memanage kehidupan dalam berteman, kemudian dalam pendidikan kita, dan terakhir kuasa Tuhan yang sangat membutuhkan dalam kehidupan kita. Oke, adik dari stand di situ, ada dari program studi apa tadi? Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menghadapi dosen kan dosen ada 2 tipe, ada yang killer dan ada yang tidak. Bagaimana menghadapi dosen-dosen yang seperti mungkin sedikit lebih killer sehingga ada bisa menjadi lulusan yang terbaik? Untuk menghadapi dosen-dosen seperti itu, saya punya siasat sendiri. Pertama, dalam berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan para dosen seperti itu, ataupun bagaimana kita melakukan misalnya minta revisi atau kebimbingan dengan Bapak dan Ibu dosen seperti itu, maka jelas komunikasi kita akan berbeda dengan komunikasi yang kita biasa lakukan dengan teman sebaya, supaya kita bisa menarik hatinya dosen, supaya bisa bisa mengikuti, bisa membimbing kita seperti itu. Siapa dosen yang paling killer di program studi bahasa Inggris? Kalau untuk saya, semua dosen saya baik. Oh, semua dosen baik-baik. Ya, dosen Oke. saya baik. Pertanyaan yang sama itu dijawab adik. Saya menghadapi dosen-dosen yang seperti itu, yang pertama, Suara besar adik. yang pasti cara bertutur kata atau cara bertutur kata dengan mereka dan menghadapi mereka itu harus dengan baik, terus jangan buat diri macam mentang-mentang kita mau apa, kita buat diri seolah-olah kita harus Terus siapa dosen yang paling killer? semua dosennya baik. Baik. Tidak ada yang jelas gitu, semua dan dosen yang jelas itu tergantung dari kita juga sih. Oke, suster. Ini perwakilan, kalau saya begini sih, dari kelima terakhir di suster yang terbaik dari lulusan ini. Jadi saya minta mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, baik ke keluarga, orang tua khususnya, atau dari ke kongregasi, ke sekitar, apa pesan yang mau disampaikan? Atau kepada dosen. Kalau dari saya, semua dosen biologi itu tidak ada yang killer, tetapi mereka semua itu baik, mereka semua itu tegas. Mereka menginginkan mahasiswa-mahasiswi bimbingan mereka itu menjadi yang terbaik. Dan yang kedua, cara saya menghadapi para dosen itu, saya harus tahu membawa diri. Siapa saya dengan siapa saya berbicara. Beda dengan saya berbicara dengan teman kelas, dan beda dengan saya berbicara dengan para dosen. Oke, apa pesan yang mau disampaikan? Pesan yang saya mau sampaikan, yang pertama itu kepada orang tua saya, pesan saya
terima kasih sudah memberikan saya tanggung jawab penuh, kebebasan untuk memilih. Yang pertama itu telah mengizinkan saya untuk memilih menjadi seorang biarawati. Dan yang kedua itu, dalam proses pendidikan saya itu, mereka selalu mendukung saya, mendoakan saya. Karena tulus dari mereka itu, sehingga saya bisa berhasil seperti hari ini. Apa pesan untuk adik-adik mahasiswa ya? Pesan-pesan saya untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi, teruslah berjuang, jangan patah semangat, dan tetap rendah hati, dan lakukanlah yang terbaik sehingga apa yang diinginkan itu boleh berhasil. Karena untuk mencapai sebuah keberhasilan itu bukan semata-mata dari kepintaran, tetapi dari kerendahan hati. Oke. Yang kalau di Ade berdua bagaimana? Salah satu dosen killer. Kalau menurut saya dosen itu bukan killer, tapi mereka melatih bagaimana mental kita untuk menghadapi segala situasi. Jadi kita menghadapi dosen yang tegas, jadi kita harus bisa menjaga sikap perilaku kita dan cara kita berkomunikasi. Sekalipun dosen memberikan respon yang kurang menyenangkan bagi kita, tapi kita harus tetap sabar. Kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik. Nanti secara perlahan dosen itu akan welcome kepada kita dan kita akan menjadi partner untuk menyusun tugas akhir dengan baik. Oke, apa pesan yang mau disampaikan kepada orang tua, kepada adik-adik mahasiswa, kepada yang pertama kepada orang tua saya, terima kasih untuk Ibu tercinta atas support dan juga doanya sehingga saya mencapai titik di sini menjadi lulusan terbaik prodi pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian kepada teman-teman saya khususnya kelas PGSDA angkatan 2017, terima kasih atas segala support dan kekompakan kita sehingga saya juga bisa mencapai titik ini. Dan kepada teman-teman yang ingin bergabung di prodi pendidikan guru sekolah dasar, ayo bergabung karena prodi ini sudah terakreditasi B. Semua dosen juga memiliki kinerja yang baik dan siap membimbing adik-adik untuk menjadi seorang. Oke, terakhir di ada ini senyum yang paling manis. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman lain, semua dosen itu baik, tidak ada yang killer, tidak ada yang jahat. Intinya itu dari diri kita saja, bagaimana jika kita memiliki kepribadian yang baik, pasti semuanya itu akan berjalan dengan baik. Oke, Itu saja dari saya. Pesan yang mau disampaikan kepada orang tua saya dengan adik-adik mahasiswa. Ya, terima kasih sampai saat ini tetap memberikan dukungan, memberikan support kepada saya, memberikan doa hingga akhirnya saya menjadi lulusan terbaik untuk prodi pendidikan fisika. Oke, terima kasih banyak.